Menurut lu siapa yang lebih maju, Amerika apa Cina in terms of teknologi gitu? Cina, Terus kedepannya siapa yang bakal menang? Cina bakal menang di hardware, tapi US akan menang di software. Menurut lu nih ya kan, 4G dan 5G itu sama apa beda menurut lu? Di sini saat ini. Oh, suram lah, suram. Lu cobain 4G di Singapura aja lu tahu kan. Speednya berapa. Tapi ngomong-ngomong soal brand gitu ya, brand lokal sebenarnya udah siap bersaing apa belum sih dengan brand luar? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh. Kenapa tidak mungkin? Anda kurang patriotik ini kayaknya, kurang nasionalis Anda. Nah, gue beli Huawei waktu itu laptop. Anggaplah ini lu kan nggak ngerti kode kan. Huawei kan brand gede. Betul lah. Tahun 2019 itu ada namanya 3500U kalau nggak salah. Oke lah. Nah, dia punya prosesor. Iya. Kode prosesor 3500U. Kode itu di brand lokal sekarang keluar tahun 2025. Lu bingung dong. Huawei aja udah gak keluarin itu. Dalam merek yang beda maksudnya gitu. Merek lokal. Coba lu mikir. Kata gaming kan suka ditempelin tuh ke produk-produk ya kan, kayak kursi gaming, misalnya meja gaming, ada juga mousepad gaming ya kan. Itu sebenarnya emang ada perbedaannya apa cuman buat nambah harga aja sebenarnya? Ya gue bukin orang awam sih. Cuma label game gitu ya. Iya. Kalau ada beberapa misalnya kayak brand-brand kayak Razer gaming, ya dia gaming banget. RGB. Sekarang RGB juga udah norak ya. Ya kayaknya orang-orang balik lagi ke estetik. Kalau zaman dulu 2020 gitu orang-orang mau wah RGB. Kayaknya sekarang balik ke estetik karena kan RGB useless. Gitu, sakit mata juga. Berarti nggak ada perbedaannya gitu. Mostly gimmick kali ya. Kalau mouse kayaknya ada perbedaannya deh. Ya, mouse ada perbedaannya. Cuma sekarang mereka udah tidak membranding itu mouse gaming lagi. Lu langsung lihat, lu tahu itu mouse gaming. Karena dari bentuk sudah beda kan. Jadi udah gak ngejual nama itu lagi ya. Nama itu udah itu lagi udah lewat. Masa itu lewat betul. Oke. Jadi orang kayaknya udah gak ngefek sama orang awam gitu. Kayak mouse ya udah. Oh ini mouse gaming kelihatan 4000 Hz, 8000 udah tahu lu mouse gaming. Kalau orang yang memang mau lihat mouse ya. Udah kan dari desainnya misalnya dibikin agak agresif misalnya kan biasanya. Udah enggak ada sekarang, udah enggak ada. Udah enggak ada begitu. Udah enggak ada. Karena mouse itu udah dikunci. Bentuknya bakal begitu aja, tapi ergonomiknya gitu ya. Iya, ergonomik cuma beda feel di tangan lu lebih besar, lebih kecil kalau mouse ya. Oke. Gitu. Jadi teknologi juga udah mati. Kalau mouse ada bedanya. Teknologi udah mati. Iya, teknologi udah mati. Lu mau mana lagi mouse? Maksudnya inovasinya udah mati gitu udah mati. Makanya sekarang main mouse tuh collab. Mouse Son misalnya atau pro player mana? Ya Razer pro player mana? Iya, misalnya. Iya. Udah saking matinya teknologi. Keyboard juga sama kan? Tapi emang beda maksudnya mouse yang ditempel label gaming dengan mouse yang biasa tuh sama atau beda gitu? Enggak, sekarang udah langsung dipisah sih. Ini Office, ini gaming gitu. Oke. Jadi lu gak usah. Dan Office tuh biasanya bentuknya kecil, mainnya Bluetooth gitu. Dan biasa kliknya silent gitu ya. Itu yang dijual. Iya. Kalau gaming pasti dia hertznya berapa 4000. Tombolnya banyak gitu kan buat. Iya, sekarang udah enggak. Tombol banyak udah jarang juga. Udah langka juga. Karena enggak laku kan. Dota juga. Dulu kayak Razer Naga dulu ya. Tahu enggak? Itu buat main MMO tuh dulu tuh. 1/9 Makro gitu kan. Dota juga udah downfall kan. Kok bisa Dota downfall? Emang iya sih. Dia-nya udah makin hancur. Menang cuma $1 juta. Iya, betul. 40 juta. Iya, tinggian LOL 2008 gua enggak tahu. LOL gua enggak ikutin. Di Indonesia lebih enggak ada lagi market. Iya. Langsung ke Mobile Legends langsung. Iya, langsung ke Mobile Legends loncatnya gitu ya. Itu tadi kalau mouse gaming berarti ada bedanya ya mouse gaming ya. Mobile Legends jualan Diamond Goceng. Diamond Goceng. Enggak, game yang di Indonesia laku kalau lu lihat harus yang ada judanya dikit. Oh, oke. Ada gacanya dikit. Nah, abis itu diamondnya bisa lu beli goceng. Maksudnya ada yang murah banget gitu ya. Betul. Seenggaknya buat ini buat pecah telur dulu. Betul. Lu udah beli nih. Oh ya, usernya ada dopamin gitu. Bocil-bocil ada dopamin buat beli. Dengan goceng dia bisa beli. Lu lihat. Iya. Zaman dulu kan mahal kalau Dota 2 tuh mahal kan. Skin-skinnya mahal 600.000. Mahal. Paling murah 200.000, 200.000. Iya, sekarang kan dibikin konsep gacha. Sekarang kok medium free. Gua enggak tahu, gua enggak ikutin Dota. Cuma kalau lihat mulai kan konsepnya lu gacha dari diamond kecil. Ada chance kecil lu dapet. Jadi lu beli dulu goceng gitu. Goceng harus 10.000, goceng 10.000. Habis itu lu dikasih dopamin kan. Iya. Akhirnya ketagihan gitu. Makanya banyak kasus-kasus malak orang tuanya misalnya. Terus BA-nya BA Mobile Legends joget. Sampai ke sana bahasanya. Untuk orang tua aku jarang lihat sih. Betul loh. Jarang lihat sih. Jadi kan lu udah gacha dopamin dong. Joget dopamin lagi kan. Dopamin lagi. Makanya menjual kan. Menjual sih bener. Kok disuruh main mole belum tentu jago. Bisa be. Industri lagi bos. Numpang ketawa aja kalau begini.
Tapi cakep. Cakep. Mobile Legends dan game dong. bagus juga. Benar, ya kan? Gua gak bilang jelek. Menjual sekali menurut. Menjual. Itu bisnis Komersil sukses ya. Komersil. Bisnis sukses. Bisnis sukses keren. Nonton ya. Kalau misalnya kursi gaming gimana? Katanya bikin lebih fokus apa misalnya kan? Karena itu booming di Covid kan. Blokin orang semua. Lumbar support kagak ada, lu duduk sakit. Gue beli pas Covid Ada yang lumbar ada tapi Yang ada. mahal banget. Yang mahal banget. Kalau nggak salah gue lupa ada satu brand yang mahal itu 8 juta. Iya, Gue itu. lupa namanya. Secret. Secret Lab ya. Secret Lab. Iya 8 juta. Baru ada lumbar supportnya baru bisa ganti-ganti. Padahal Iya, bisa di diatur. office. Ya padahal di office 800.000 dapat. Iya. Sebenarnya bangku gaming itu lu tau nggak jualannya apa? Apa? Logo di belakang. Logo di belakang ya. Bener. Padahal lu hilang Biar kepala. Iya ada logo. Enggak buat branding. Iya maksudnya biar keren kan pakai kursi Prestige itu kan. lah. Nggak Prestige. prestis lah kalau brandnya top. Masa keren? Enggak maksudnya dari sudut pandang consumer itu beli buat apa? Gitu Oh, loh. iya buat gaya kesan-kesan Nah, gaming. iya bener Iya. itu maksudnya. Iya, Prestis kan. gayanya buat diri sendiri kan. Nah, iya. Tapi kalau temen lu datang, bangku lu bangku gaming, apa pride-nya? Nggak ada sih Iya, sebenarnya. najis lah. Gue duduk kok panas. Bener gak? Tapi kalau bangku office yang mahal nih 3 juta nih. Lu duduk beda bos. Iya. Herman Miller. 8 juta, 10 juta itu. Kemahalan Puluhan itu. juta, Puluhan iya juta itu. dong. Nah, Iya. Kemahalan. Di Snow Limit sampai marah nggak? Sponsor Dibilang nggak? nggak punya kan waktu itu. Sponsor gak? Kalau udah segede itu sponsor lah. Sponsor ya. Kalau dapat gratis gue juga bilang bagus. Oh iya. Simple Gitu ya. Gitu ya. Iya. Sama lu dikasih gratis bilang bagus dong. Ya tergantung. Oh, tergantung. lah. Bangku Barangnya 40 beneran juta bagus. dikasih gratis lu kan bilang bagus. Hah? Bangku 40 juta lu dikasih buat gantiin ini nih bangku sampah ini. Buat ganti di sini. Lu kan bilang bagus. Ya tergantung balik lagi ya. Potong telinga gua. Iya. Tergantung Iya. ya, Son, ya. Tergantung brief. Tergantung brief dan deal-dealan. Ya kan? Kalau meja gaming gimana meja gaming? Kaki doang, jualan kaki doang. Bentuk Z apa segala macam. Enggak penting lah. Oke. Ya dikasih stripe RGB Gimmick berarti. gimmick. Colokan-colokan Ya, gitu kan. coba beli per piece aja lebih murah. Kayu Kayu beli di Jepara lebih murah. RGB-nya gitu ya. Lu mau support lokal kan? Hmm. Nah, beli kayu Jepara dong. Bagus loh. Oh iya. Bagus. Itu bagus mesti memang. disupport. Kalau kita support fair aja dong. Iya lah. Mesti disupport lah. Iya. Gue juga iya. custom. Custom Jepara. Jepara beli Tokopedia ada. Oh gitu. Nanti itu Jepara. Customnya berapa? Diukurin sama dia. Tapi di bawah tetap made in China tulisannya. Enggak. Indo sih kayak Indo sih. Enggak. Kayu soalnya kayu setahu gue perizinannya Tokonya di ribet. Jepara. Enggak, tapi serius, kayu itu perizinannya ribet, Bro. Iya benar. Di Indo itu kayu Ribet. kayu besi ribet. ribet. Ilegal. Oh, iya. Karena itu menyangkut hidup orang banyak kan. Oh. Benar. Pasti negara hadir kalau Oh, kayu. Iya benar-benar. Iya. Gitu tahu banyak banget gue. Iya. Kalau meja tuh ya, kalau mousepad gimana? Mousepad gaming ya kan. Kain, Makin lama makin halus misalkan. Wah, nah. effortless. Oh, kalau terakhir tuh mousepad gaming. Ada memori apa namanya kan? Memori Ala-ala foam. pakai memori itu memori. Enggak, sekarang jualannya dia teknologinya kabur ke kaca. Kabur ke Kaca. kaca. Iya, jadi mousepad itu kaca. Jadi lu bisa smooth banget. Lu cari aja mousepad kaca. Ada. Jadi zaman dulu problemnya itu adalah kan di bawah mouse itu karet kan. Ya, jadi gak bisa digaca. Bukan, itu kan karet ketemu mouse kain. Karet itu lama-lama kemulusannya tuh hilang, kekikis. Sehingga Iya. karet itu kalau di pro player mesti ganti 3 bulan sekali. Oke. Ketika lu ganti mousepad kaca, karetnya itu semakin kurang ausnya, berkurang ausnya. Sehingga lu tidak butuh ganti dia punya mouse punya kaki, mouse punya bawah gitu. Iya. Sebelum mousepad kaca diganti dulu. Mouse punya kaki itu mousefit namanya. Mousefit itu diganti dulu kaca. Jadi lu tempel kaca gitu. Ini Jadi- dikasih bedak nggak maksudnya apa? Kacanya? Oh enggak, Keset nih ya. enggak, kaca beneran. Tapi Oh. memang smooth sih. Gue terakhir tes. Oh. Cuma itu balik ke preferensi karena itu subjektif. Belum tentu lu jadi jago dengan bawa pakai itu. Oh, gitu. untuk kenyamanan aja. Tergantung orangnya cocok-cocokan gitu. Iya. Cocok-cocok. Yang penting kan kepala orang pecah kan. Oh iya. Kalau ini deh, brand komputer gaming misalnya kayak oh ya ini RAM gaming misalnya, VGA gaming RGB dong. misalnya. RGB dong. RGB dong. Iya. Ada beberapa yang kasih pendinginan lebih bagus gitu. Oh iya. Paling itu doang. Cuma kadang-kadang Sebenarnya markup gaming itu membuat harga naik 10%. Oh gitu ya. Karena ada kata Labelan. gamingnya gitu. Iya. Buat bikin orang awam. Oh. Iya. Kesebutan gue sih. Tapi kan orang awam suka digokin kan bayar gitu. Bener. Dan emang yang gaming itu kayaknya Mau balik lagi ke awal. Enggak usah. Pertamax 1000 T. Enggak usah. Emang Kejauhan. level gaming itu
naik-naik itu 2022 gitu sih emang pas zaman Covid itu Dari sih. 2010 sih kayaknya. Awal mulanya ya Iya, berarti ada, ya. ada Razer gitu yang mulai tuh. Iya. Seingat gua. Sepanjang lu review elektronik nih, barang tergoblok apa yang pernah lu coba? LG Dual Up. Apa? LG Dual Up. LG Itu 2 barang apa? Bisa elaborasi gak? Ya, monitor itu gini, film itu kan semakin lu kalau nonton film, ada film yang 16:9 full. Kalau lu nonton bioskop nih, dia Iya, full iya. banget nih. Iya. Tapi ada film di momen tertentu dia kecilin. Iya. Atas bawahnya hitam. Iya, betul. Dia betul. mau ada. kasih lihat keluasannya. Itu bukan cinematic purposes ya yang Iya betul, sinematik efek sinematiknya. Berarti kan monitor itu dan mata kita kan kiri kanan kan. Monitor itu bagusnya ya semakin lama semakin lebar harusnya. Ha-ha. Lebar ke samping supaya ada beberapa sinematik film yang bagus gitu. Sorry, ini maksudnya lebar nih melengkung. Enggak, ke samping jadi lebih panjang. Biasanya rasionya tuh 16:9. Monitor-monitor ultrawide itu ada yang bikin 21:9. Jadi Oh, oke. Iya, jadi dia lebih sinematik. Iya, 21:9. iya, Ada yang lebay banget 32:9. Hmm. Nah, LG ini dia bukan karena tadinya awalnya 16:9 kan. Kalau nggak salah dia bikin Dia mainin di 9-nya itu, bukan? dia mainin di 9 itu jadi 18. Jadi gini. Iya, 16 18. 16 18. Iya, 16 banding 18 bukan 16 banding 9, dia dobelin kan 16 18 banding 18. Jadi kontak. Buat nonton SpongeBob kali itu. Nah, jadi kontak ke terus? atas. Sedangkan mata kita kiri kanan nih. Harusnya persegi panjang. Iya, dengan harga lebih mahal dibanding lu beli 2 monitor yang lu jajarin atas bawah. Oh, iya, Itu monitor Mbak. paling top. Oke. Dan gue roasting waktu itu di videonya. Lu bisa nonton videonya. Oh, iya. Mungkin dia mikir pasar itu belum ada nih gitu Iya, mungkin. bukan itulah. Ya. Menurut gue Ini siapa yang jeblos lagi? Jeblos lagi. Iya. Aduh. Benar. karena ya broken itu. Dia jualan gimmick itu gitu. Menurut gue ngapain? Iya. Dan lu lebih mahal loh daripada lu beli monitor terpisah. Lu bener-bener stuck atas bawah gitu. Oke. Bener-bener lebih mahal hampir 2-3 kalinya. Kalau saat itu. Tapi kalau dijual 3 juta, ya gua angkat tangan, gua beli. Kalau monitor yang bisa terbalik menurut lu gimana? Kan ada tuh yang sekarang kan Vertikal. lagi banyak tuh monitor yang gini bisa dibalik jadi gini. Vertikal. Tahu gak? Iya. Oh iya, biasanya itu buat itu kan masalah kaki doang kan. Iya, tapi kan harganya lebih mahal tuh Oh enggak, sekarang kan lu bisa daripada beli. monitor biasa. Enggak, lu sekarang kan sebenarnya lu beli bracket harga 200.000 juga bisa dapetin hal yang sama. Nah iya makanya Iya. kan ada brand yang dia memang ya udah nih udah jadi udah bisa dipuntir-puntir gitu loh, Iya, bukan iya, pasang bracket gitu. Ya masalahnya kan lu mesti lihat brand itu mau nipu lu atau kagak. Itu Karena- pertanyaan saya. Karena gini, logiknya gini nih. Misalnya brand itu keluarin 2 tipe. Satu nggak bisa diputer, nggak bisa naik turun, nggak bisa diputer, kakinya mati aja gitu. Iya. Cuma bisa diginiin. Satu Iya. lagi bisa naik puter segala macam. Bedanya sampai sejuta. Sedangkan bracket harga 200.000. Dia mau tol. Simpel loh. Lo simpel loh. Iya. Kode yang sama, misalnya dia kode yang sama belakang kadang-kadang ditambahin tuh. Ergo misalnya bisa puter-puter kan. Iya. Tapi bedanya sejuta. Sedangkan bracket harga 200.000. Lah, gue mendingan beli yang Bracket lu putar sendiri. Iya, lu putar sendiri aja. Orang Indonesia mendang mending aja, Bos. Nah, ada satu soal mendang mending nih. Ini juga broken menurut gue. Ada suka review tuh suka ngomong ini bukan buat kaum mendang mending gitu. Iya. Hah? Indonesia tuh harus mendang mending, Bos. Kenapa? Kok bisa? Loh, kita punya rupiah aja naik terus kan katanya terhadap USD kan. Kita memang harus mendang mending. Oh. Kalau kita tidak mendang mending, ya finance tuh berantakan dong. Oh, Oke. iya. Terus core beli Bocor dong, barang-barang yang betul. boncos. Lu spending orang tahu kan, lu nggak punya lu judi lagi. Ya, go. Lu nggak punya duit, lu judi lagi. Ya, Tapi nggak boleh ya teman-teman Iya, ya, nggak boleh. Ya. Betul. Tapi pas di review lu ngomong ini bukan buat menang mending, ya lu jangan di Indonesia. Lu bener dong. Tidak, simpel. Lu jangan di Indonesia nih. Awas ya, nanti kalau ada yang apa berarti oh daripada iPhone mendingan ini lu kan menang mending awas lu ya kalau ngomong gitu ya. Gua nggak pernah bikin review kayak begitu. Iya terus. Tapi maksudnya ada review ini bukan buat mendang mending. Lu buat apa? Buat bikin video bahasa Indonesia? Karena orang Indonesia harus menang mending dong. Betul. Yang Iya. nonton YouTube harus menang mending. Karena yang tidak menang mending, dia tidak nonton YouTube. Oh. Make sense gak? Sekarang gini, lu bukan orang mendang mending. Heeh. Lu memang punya duit, nggak ada masalah lu beli mobil atau apapun itu yang mahal. Iya. Misalnya monitor harga 30 juta. Iya. Lu nonton reviewnya nggak? Nonton gua kadang-kadang. Enggak loh. Lu punya duit 30 juta, lu beli nonton review lu Ferrari, Bos. Make sense gak menurut lu? Karena lu Gimana, nggak. sorry tadi. Sekarang duit lu banyak banget nih. Oh banyak banget. Banyak banget. Gua nonton Enggak. review apa enggak gitu? Apa? Gua nonton review apa enggak gitu mau beli monitor. Ya misalnya monitor barang niche banget lah. Lu datang ke mall gitu. Duit lu tinggal gesek. Bokap lu Iya. miliuner apa something lah Iya. gitu. Lu bukan mendang mending nih. Naga ke 10 lah gitu. Iya, lu Iya. persentase yang kecil Indonesia lah, bukan mendang mending. Lu datang ke mall, lihat Samsung nih, harga monitor yang 49 ini harga 25 juta. Lu nonton reviewnya? Enggak sih. Langsung beli yang paling mahal. Langsung beli mana mahal? Iya. Isi review lu di YouTube apa? Ferrari, Bos. Oh iya bener sih. Paling gua nelpon lu paling ini Iya, kalau beli ini kalau gimana kenalan. Bang? Betul, tapi jadi pertanyaan gua adalah ketika seseorang review ini bukan buat kaum mendam nih, lu lagi ngomong sama siapa?
Karena orang tidak menang bening tidak nonton lu. Lu make sense lu. Lo coba lu pikir pakai logik deh. Orang menurut gua tuh yang review ngomong begitu orang. Karogi ngundang dia. Gila. Menurut gua gua itu kan sama aja nih kayak gua mau simple nih, ada laptop 90 juta. Iya. Gua bikin konten, ini laptop bukan buat Kaum kaum menang menang bening. bening. Itu berarti gua tidak mau repot untuk mikirin tuh kelebihan laptopnya. Menjelaskannya Iya, mungkin langsung terlalu ribet tembak gitu di kali awal. ya. Iya, langsung tembak di awal. Ini bukan buat kaum menang bening. Sedangkan yang beli itu laptop memang tidak nonton review itu laptop. Iya, Lu lagi nyasar market siapa gua? Wah, itu sih gua bilang itu. Logik menurut gua itu. Lu ngomong ke masyarakat luas, orang Indonesia harus menang bening. Yang tidak menang bening tidak nonton review. Langsung beli gitu. Langsung ya. beli. Datang ke toko nanya, beli Beli udah. langsung Yang emang paling update, yang paling bagus. Iya, lu datang gitu. ke Samsung nih, kita ngomong Samsung yang mahal sekali. Ah. Lihat Fold 7 berapa? 30 juta. Beli. Orang dia nggak menang mending. Bokapnya yang punya gedung apa menang mending nggak? Iya. Cuma dia ngomong pulang menang mendingnya. Porsche apa Ferrari? Bener nggak? Kita ngobrol. Gue yang bukan buat kamu menang mending sih. Itu Itu review. gila tapi memang make sense sih. Itu reviewer kagak mau kerja. Gitu. Lu ngomong bukan buat kamu menang mending gitu. Anda itu omongan Anda itu ya. Ada nggak barang elektronik yang menurut Anda kita balik ke jalur lurus dulu sebentar ya. Ada nggak barang elektronik yang menurut Anda harusnya nggak perlu diciptakan barang ini buat apa diciptakan? Menurut gua sih kayaknya yang kayak begitu elektronik ya. Elektronik dan teknologi ya Yes, spesifik ya. boleh. Menurut gua kalau yang tidak ada gunanya dia udah pasti mati dengan sendiri. Karena kan brand suka A/B testing kan. Tapi kan pendapat pribadi boleh. Jadi enggak, brand itu udah mati sehingga pada saat lu sebut juga udah not matters gitu. Misalnya Oke. dulu simple aja contoh ya. LG itu pada saat handphone itu semuanya mau dibikin baterainya tidak bisa copot, LG bikin handphone yang baterainya bisa dicopot. Terus di saat orang-orang bikin handphone, ya Samsung terus-terusan inovasi, mempercepat dia punya prosesor lah, layar lah. Samsung itu bikin LG Wing. Ingat tuh? Enggak. Lu gak tau LG Wing itu layar lu begini, tiba-tiba lu bisa lempar layar lu yang kedua itu jadi horizontal gitu. Jadi lu ada dua layar lu vertikal, dia bisa jadi ada horizontal. Jadi handphone lu kayak T gitu. Oke. Ya, jadi lu coba lu ketik di handphone LG Wings. Maksudnya HP-nya gini terus HP-nya bisa begini jadi ada dua gini. layar, Bisa ada dua jadi layar gini. di stack. Habis itu lu bisa cetek kayak begini, handphone jadi gini, jadi T. Oh iya, kayak Sony Ericsson dulu juga ada kayaknya Iya, gitu. makanya bangkrut LG kan di handphone. Menurut Gitu gua itu nggak guna tuh. Ya tapi A/B testing dia terlalu barang dia kagak jalan, lu A/B testing gitu. Iya. Jadi bangkrut lu punya handphone divisi. Tapi kalau menurut gue sih ya misalnya kayak gini deh. Gue Menurut lu apa yang gak guna? Gue ada sebuah pemikiran sih barang elektronik yang menurut gue nggak guna. Ini rada unpopular opinion nih. Menurut gue iPad sih menurut gue nggak begitu guna sih menurut gue sih. iPad tuh kayak iPhone tapi digedein kalau menurut gue. Nggak ada yang misalnya kalau misalnya lu bilang oh ya buat kerja iPad misalnya. Oh iya. Ya kalau mau kerja ya pakai MacBook dong bro ya. Betul. Itu ya. iPad nih buat apa sebenarnya gitu loh? Buat nonton gitu maksudnya. Niche market sih menurut gue sih. Niche market ya? Iya, entertainment kalau mesti cari marketnya ya. Tukang gambar. Tukang gambar karena tapi dia tukang gambar yang serius tidak akan pakai iPad gambarnya, bener gak? ada juga yang iPad Pro itu dia pakai nama softwarenya Procreate atau apa sih namanya? Itu spesifik Apple punya. Kalau nggak salah. Itu Oke. software ya. iPad Pro ada. Ya, namanya Ada Procreate pencil kalau nggak nih. salah. Oh gitu ya? Iya, itu berarti spesifik ada. Apple. Berarti ada ya pasarnya juga. untuk orang yang misalnya mau gambar gitu ya? Betul. Cuma kan gambar dibantai sama ChatGPT ya. jadi pusing juga cari marketnya. Cari musuh sama orang kayak ini. Itu nggak gambar dibantai ChatGPT. Gitu ya. Soalnya gue merasa ya nggak menemukan gue ya kalau misalnya lu serius ya lu pakai MacBook dong. Iya. Cuma kan MacBook nggak bisa gambar. Kan pakai alat gambar itu lah. Wacom ya. Iya, Kalau Wacom, salah. iya. Ya memang Apple di situ ya mungkin ya. Sebenarnya tujuannya apa gitu loh Kan dibuatnya kalau iPad nonton ini? itu kan gue suka kalau lu nonton Steve Jobs kan dia yang launching iPad pertama kali kan. Iya. Iya. Dia jelasin bahwa ini smartphone, ini laptop nih. Ada nggak kategori tengahnya? Dia keluarin iPad saat itu. Dimana memang waktu itu lu butuh device touch buat yang bisa lu hand carry gitu tanpa ada keyboard saat itu. Saat itu revolusioner. Lu makin kesini kenapa MacBook makin canggih nih? Nah sekarang kan Apple jadi bingung nih. Lu mau bikin OS-nya iPad kayak Mac OS Kanibal. sehingga ya lu MacBook-nya atau laptopnya jadi touch. Lu iPad-nya. Iya sih itu matiin sih. Sedangkan chip mereka udah sama nih sekarang. Iya, makanya. benar. Chipnya mereka M4 ya M4 gitu. Chip mereka udah mulai sama. Tapi iPad emang masih ketinggalan si M-nya itu sih. Ya problemnya adalah kalau nggak salah yang gue baca, ketika iPad OS jadi Mac OS, dia tidak se-secure itu. Oh gitu ya? Oke. Kan Mac OS lebih open, lu bisa download kemana, lu bisa bisa tetap install. Itu Mac OS konsepnya. Sedangkan iPad OS kayak iPhone, lu mesti kayak ke App Store. Iya. Jadi kan? iPad ya menurut gue bener kalau sekarang ya posisinya aneh
kan? Betul. Agak udah nggak relevan lagi ya Iya. mungkin ya. Tapi ketika lu entertainment, Oh Ya iya. nonton TV lah ngapain? Di kasur gini Iya, kan. TV lah. Enak, Iya. di kasur enak. betul. Kalau lu ngomong TV, ya benar. Main benar. Masa gede taruh aja TV gitu. di kamar berapa juta sih? 4 juta Bener, udah bener, bagus sekarang bener. TV. Ya. Iya gak sih? Bener juga, bener. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tergantung Iya sih. tujuan Tergantung, ya. Compactnya misalnya gitu. MacBook Air tipis banget udah. Cuma mungkin lu kan bawa-bawa, ya. Sekarang udah ngeblur Iya. sih itu pemisahan laptop, MacBook sama iPad ngeblur deh, ya. ngeblur. Tapi ya, untuk presentasi enakan iPad emang. Ya. Kalau buat agen asuransi ya. Iya bener lah itu kan. Face Branding to tetap face. MacBook kan. Betul. Enggak dong. Lebih Mac trusted iPad dong. Kan bisa itu sambil Agen asuransi maunya. Loh enggak Sambil maksudnya nulis. untuk prestige apa kan ya Oh lebih iya, bagus lu pakai MacBook presentasinya bener enggak? Bener. Kalau MacBook Mendingan nambah berapa juta dapat MacBook udah. Ah. logo itu memang buat hotel naik kan. Iya, Hotel makanya. mati. Cuma kan ya banyak kan kemarin pada saat gue bilang MacBook, gue dibilang penyebab Apple kan. Karena dibalikin lagi sama user gue. Ya gue bilang kalau Windows udah kagak ngerti, duit lu kagak ada, lu gak bisa nyobain MacBook, mati aja gue. Karena semua ada bagian-bagiannya bro. Kalau nih ya gue buka ya. Lu tau PC AIO gak? Enggak, PC enggak iMac tau gak lu iMac? iMac lu masa iMac nggak tahu lah, iMac tahu. Nah itu sebutannya PC all in one. Oh, Ada oke. layar, ada mesin, Yang dia modelannya sekarang monitor doang di dalamnya udah ada mesin segala macam betul. komponen-komponennya. Di Windows itu sebutannya AIO, all in one. Oke. PC. Oke. Oke. Jadi, nah itu yang menurut gua kagak ada gunanya sebenarnya ke B2C karena harganya tuh mahal sekali. Iya sih. Dibandingin lu beli laptop, CPU. ada laptop atau CPU gitu Ah. mahal sekali. Tapi ketika lu masuk B2B sama B2G itu jadi barang Hot markup. gitu. Markup. Oh, Gitu. Jadi Buat barang kantor-kantor markup. yang mesen. Iya, purchasing. naikinnya gampang. Iya, Betul. Iya, Gitu. Masalahnya, nah di situ tetap ada gunanya kan jadinya. Ah. Jadi gua nggak bisa ngomong itu nggak ada gunanya. Tapi gua kalau suruh beli mau nggak mau. Orang gua tahu itu harga markup. Gimana dengan ini apa namanya yang Mac ngeluarin kayak komputer tapi kecil banget segini? Mac Mini? Mac Mini ya kalau Iya, saya namanya iya, yang iya. bisa lu colok ke layar mana, Ya itu layar sih mana. worth it banget. Itu worth it Bagus sekali. deh Itu kayaknya bagus ya. sekali, bagus sekali. Karena Oke. 8 juta lu bisa dapetin macOS. 8,8 Lagi. lu bisa dapetin macOS. Dan itu crazy. Oke. Tapi kan belum dapat mouse ya kan? Mouse kan mahal banget tuh. Bos lu beli yang lain juga boleh. Iya Gak butuh Apple punya. Iya. Gak butuh. Worth it sih Oke. 8,8 juta ya. Apa? 8,8 8,8. Lu juta. dapetin macOS lu. Daripada maksudnya itu bisa gantiin Apple Smart TV juga lagi jangan-jangan. Enggak ya? Beda fungsinya ya? Apple mana ada Smart TV, kocok. Ada. Apple TV. Apple TV maksudnya. Beda. Iya. Apple Maksudnya TV buat TV lah. Buat TV Iya. doang. Buat kayak buat gantiin lu punya Smart TV di rumah gitu. Iya, Itu iya, Apple iya, TV. iya. 2 juta lagi itu harganya. Jauh banget. Masih buat 4 juta terakhir. 2,5. 2 komaan deh. 2 komaan. Oh, iya. Apa itu? Apple TV. Apple TV. Apple TV 4K. Oke. Baru beli. Buat bikin TV lo jadi smart, lebih smart lagi lah dari Iya, Iya, smart iya, tapi OS-nya bukan Google gitu. OS-nya Apple. Gitu. OS Flash Apple. gue Jadi pas geser remote nggak delay gitu Iya. ya. tidak delay. Smooth. Dan bukan pakai USB ya nyoloknya. Yes. Oh itu langsung pakai AirPlay pak. AirPlay ya Langsung AirPlay. Jadi kalau lu mau nonton dunia-dunia yang streaming gitu. ilegal bisa. Kan dari Chrome lu, dari MacBook lu kan. Tetap kita tidak menyarankan Tidak tapi menyarankan. teman-teman ya. Tapi bisa ya. Hah? Tapi bisa. Bisa kak Bisa, katanya kan, dia. masalah. Ya, terus. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya kan yang paling ultimate ini San kan. Gue pengen kita ngebahas tentang sisi gelap reviewer San. Aduh, sisi gelap Terakhir. reviewer. Harus pertama ya. Apa sisi gelap jadi reviewer di Indonesia? Untuk menjaga integritas sangat sulit, sangat sulit. Kenapa sulit? Pertama AdSense lu kecil. Kenapa orang nggak senang nonton kejujuran berarti bagaimana? Kan tadi balik lagi. Mau ngomong pertama lagi. Ya, Ya. nggak usah ya diganti analoginya. Iya. Ya intinya sih tolin orang itu lebih mudah dan lebih cepat dan lebih efisien dibanding lu pinterin orang. As simple as that itu. Jadi ketika lu mesti menjaga integritas, lu bangun integritas lu, misalnya lu bikin konten yang lu suka banget nih buat bangun branding lu. Brand kucok-kucok dateng nih. Misalnya integritas lu merasa di market Monitor lah misalnya lu kan. ya misalnya udah naik nih misalnya dari angka 0 ke 30 nih. Ah. Brand itu datang nih. Brand itu datang pasti nawarin reviewer bukan barang laku, Pak. Itu kuncinya. Dia datang pasti barang tidak laku dulu. Ngapain dia promoin barang laku? Orang udah laku gitu. Orang ya? udah laku menurut dia. Gitu. Dia pasti datang dengan tidak laku dong. Apalagi lu masih baru naik nih. Iya, baru 30. Integritasnya baru 30. Oke. Dia datang, barang itu tidak laku dong. Heeh. Berarti dia mau ngikis lu punya 30. Kalau user yang ngerti. Kalau user yang ngerti kan dia lihat lu Kok lu promoin review? barang ya. Iya, akhirnya yang pinter jadi nggak mau deh. Iya, apalagi ketemu reviewer kayak gua yang nunjukin tuh barang mampus lu.
Kita beradu mekanik di market reviewer jadinya. Oke. Gitu. Apalagi monitor ya kita ngomongnya. Terus ya integritas lu mau dikikis sama brandnya Jadi dengan mendorong barang tidak laku pasti dong. Oke, jadi semakin banyak lu bilang barang yang tidak bagus sebenarnya itu, tapi lu bilangnya bagus gitu ya. Iya. Itu Lu akan mengikis. terkikis. Lu ngikis lu punya Integritas lu. integritas dong. Iya. Ya, misalnya Penonton yang tadinya percaya misalnya beli taunya lah kok begini sih. Iya. Jadi nggak nonton lu lagi. Betul, apalagi lu ada comparisonnya. Iya. Saya gue dateng nih, gue bantai lu punya monitor sampah misalnya. Gue ngomong dengan lantang ini monitor Iya. sampah kan hancur integritas lu. Tadi ya turunnya 3 jadi 10. Dan penonton lu yang loyal tuh kan semakin ngerti. Iya kan? iya. Jadi kayak isi barang yang emang jelek, ya mereka ngerti gitu Betul ya. betul. Dan gue kan open public data kan. Maksudnya itu apa open public data? Jadi kan kalau monitor itu gue tes, habis itu gue taruh di Google Sheets. Habis itu Google Sheets itu penonton lu bisa ngelihat. bener itu open public, siapapun bisa lihat. Oke. Lu bisa bandingin sendiri, lu bisa copy Google Sheets gua, habis itu lu Oke. copy sendiri, ini banding A, B, C, bandingin, lu bisa bandingin. Warna ini lebih bagus nggak, gaming ini lebih bagus nggak gitu, lu bisa bandingin sendiri. Dengan open data publik ya lu semakin pintar aja gitu. Walaupun kecil ya, market yang peduli itu kecil banget. Niche banget. Iya, Nah, iya, cuma ya itu, jadi udah lu bangun integritas lu, brand mau jual integritas lu. Ya pasti dong. Bisa jadi. Iya, ketika lu menjaga integritas lu sulit dong. Iya. Apalagi kalau lu di lini produk yang lu fokus banget, misalnya kayak monitor nih gua. Semakin sulit. Karena kalau misalnya gini kali, mungkin kalau misalnya kayak brand yang masuk tuh FMCG misalnya kayak Iya. makanan minuman itu Betul. lebih subjektif gitu ya. Gitu. Lebih subjektif. Tapi kalau misalnya kayak layar gitu. Ya, problemnya adalah lebih kocaknya Susah. lagi. Bukan hanya layar sih, misalnya lebih kocaknya lagi nih. Kita ngomong handphone lah, biar Ah, lebih real ah, semuanya. Lu disuruh review handphone 3 juta hari ini. Lu bilang 3 juta terbaik. 2 hari lagi 3,2 juta. Lu bilang 3,2 juta terbaik. Masa terbaik secara logik bisa dua di 2 produk? Kata-katanya terbaik, Bos. Ter itu satu kan. Iya. Kalau lebih baik, iya, kalau ada comparison. Kalau lebih baik kan ada comparison. Masalahnya brief brand tidak boleh comparison. Oh iya, pasti harus yang nomor 1. Ter. Kayak kecap lah. Kata-katanya ter, Bos. Sedangkan ter itu satu. Lah gimana cerita secara logik 3 juta dan 3,2 juta dua-duanya terbaik. Gini caranya. Iya. As a logic nggak make sense. Nggak make sense sih. Betul. Abis itu kalau lu mau ngomong sesuatu itu, gue pakai logik aja ya. Lu mau ngomong sesuatu bagus, kan lu mesti nunjukin yang jelek yang mana. Itu logic, basic of logic loh. Misalnya gue Oke. bilang, karena human itu butuh comparison. Misalnya gue bilang, Sid, itu mobil A bagus. Lu nanya sama gue, lebih bagus sama dari apa emang? Iya. Tergantung dibandingin apa. Iya dong. Atau ya apa tergantung di Betul. kelas mana Betul, misalnya. betul. Misalnya itu mobil 200 juta deh. Itu mobil 200 juta yang bagus misalnya Yang gitu bagus. kan. Yang jeleknya gimana, Win emang? Emang yang 210 juta itu jeleknya di mana? Kan lu mau tahu dong. Sedangkan secara Kalau brief, kita nggak tahu ya kita mau tahu. iya, Tahu atau kan maksudnya kan? iya. Kalau kita udah tahu ya kita nggak perlu tahu lagi gitu. Iya kan? betul. Tapi kan kalau lu nggak tahu, pasti kan banyak orang yang nggak tahu dong. Banyak kan nggak tahu. Banyak Iya, nggak iya. tahu. Dia pada Market saat lu mainstream. dikasih tahu, nih bagus. Oke, kenapa dia bagus? Pertanyaan pertama dong. Kenapa lu bagus? Lu bisa compare apa sama ini lu bisa bilang bagus? Karena ketika lu ngomong sesuatu yang bagus, lu harus tahu ada standarisasi jeleknya dulu. Iya. Lu ngomong jelek berarti lu ada standarisasi bagus dulu dong. Lu bisa ngomong itu hitam karena lu tahu putih kan? Iya, betul. Coba betul. semua warna hitam. Lu bilang ya just black. Iya. Lu nggak bisa menilai. Lu gak bisa menilai. Tapi karena lu bilang itu hitam, lu bilang ini putih karena lu tahu itu bukan hitam. Iya. Karena logik itu cuma satu, bro. Fakta itu cuma satu. Jadi ketika lu memberi perbandingan misalnya, oh ini yang buruk, di situ muncul masalah. Iya dong, bermasalah di situ. Apa masalahnya? Yang karena brief mereka kan tidak boleh dibandingkan. Sedangkan pada saat sebuah produk dimunculkan, lu butuh pembanding. Dong, gak usah jauh-jauh dah. Kemarin iPhone 17 keluar kayak bentuk Poco kan. Iya. Xiaomi tiba-tiba keluar Xiaomi 17 Pro Max yang bentuknya sama tuh. Belakang ada yang bentukan itu Belakangnya jadi layar. persegi panjang. Ada layarnya, ada layarnya. Iya. Lah lu aja ngelakuin itu kok gua spot that. Gua salah gitu. Lu ngerti gak maksud logiknya aneh banget maksud lu. Lu boleh ngelakuin itu terus lu ngejokes lagi. Xiaomi Indonesia lagi ngejokes. Kok kayak inget siapa ya? Gue lupa kata-katanya. Kok kayak inget siapa ya? Pada saat launching iPhone itu. Kok kayak inget siapa yang lama udah apa gue lupa kata-katanya. Pokoknya dia ngesatir. Lu ngelakuin itu bos di marketing lu. Tapi pada saat gue nunjukin itu di market gue salah. Karena mungkin gini kali ya pemikirannya, gue mencoba apa jadi ini aja berarti Ini advocate sisi gelap, itu sisi gelap, itu sisi gelap. sisi agency ya kan, makanya warna hitam kan. Nah, mungkin dia mikir gini, dia pengen iklan di lu, gue nggak mau nama brand sebelah kesebut juga dong, gue bayar lu kan ya, gue pengennya orang-orang dengerin nama gue doang, mungkin gitu. Iya, ya bisa juga, ya nggak masalah. Pemikiran dia. Ya, Iya kan? tadi tinggal bikin video dedicated buat itu kan, buat showcase. Lu nggak usah ngomong itu terbaik dong. Tapi berikutnya kan lu mesti ngomong
ke komunitas lu sendiri. Karena di situ lu mewakili, lu ada dua sisi kan. Lu kayak di tengah-tengah antara brand dan user. Lu cuma bisa pilih satu sisi lu. Lu nggak bisa di tengah-tengah terus. Ngerti gak lu? Lu mau menangin dua-duanya gimana caranya, Bos? Iya, susah. Sangat susah. Apalagi di market yang lu fokus gitu. Kecuali emang lagi hoki dapat brand bagus gitu ya. Iya. Dan lu memang suka dan memang lu pemakainya betul, gitu. Betul. Kalau itu easy money, easy game. Iya. Tapi kan kembali lagi, brand punya tendensi untuk memarketingkan barang yang tidak laku, bukan barang laku. Oh. Gitu. Ini hanya keluar di podcast ini. Gila ini. Gila. Belum lagi udah sistemnya begitu, sistem agency pun broken. Begitu. Gimana? Ya, misalnya gini, KPI-nya agency apa? Menurut lu? KPI agency. Conversion rate. Bukan. Itu KPI-nya sales. Oke. Ini KPI-nya agency. Awareness aja bangun. Kalau spesifik itu impression. Oke, impression. Impression itu bukan views loh. Bukan, Ya, impression itu kayak Komen. oh bukan. Itu komen beda. Iya. Impression itu misalnya Adul buat lu komen. video ini nih. Impression nih yang gue denger. Impression itu konsepnya begini, Pak. Kan nanti lu bikin video ini ada thumbnail lu. Lu nge-scroll nih lewat thumbnail lu, tapi tidak diklik. Iya. Itu satu impression. Iya. Cuma dilihat gitu doang, kan broken. Kalau begitu sistemnya, KPI-nya, suntik gampang nggak? Selesai dong masalah. Jadi suntik menyuntik adalah sebuah hal yang lumrah di dunia reviewer gitu. Sangat harus ya. Betul. Harus gitu. Masalahnya kalau hard work lu 70%, lu suntik 30%, fair. Oke. Tapi kalau work lu 30%, lu suntik 70%, what is this shit? Gitu. Iya, very wrong jadi ya, bukan fair gitu maksudnya gitu ya. Itu. Masalahnya kan marketing sudah senang. Iya. Makanya kadang-kadang lu suka lihat Saya jangan bisa ketawa tadi barusan nih. Iya. Makanya kadang-kadang di review ya. Maksud gua, makanya kalau lu lihat review kadang-kadang viewsnya berapa 100.000 misalnya, atau 50.000 lah, gampang 50.000. Komennya kok jomplang gitu. Kok view-nya gede kok yang komen sedikit. Iya, yang like sedikit. Udah komennya sedikit, setengah juta lagi. Lu bertanya dong, ini kenapa nih? Kok ada yang nggak bener nih? Gitu. Atau ada satu channel misalnya. View-nya sejuta gitu ya. Apa? View-nya sejuta bukan? Enggak, subscribernya jutaan. Oh, misalnya. Kok views di bawah 10.000 nih. Gitu. Terus setelah satu hari kok 30.000, komen tidak nambah. Apa nih? Gitu. Jadi buat user, kok penonton silentnya banyak banget gitu nah, ya. jadi buat user pertama, buat orang awam, lu jangan lihat views nomor 1. Oh, views banyak, barang paling bagus. Enggak gitu. Enggak gitu, Bos. Karena lu bisa nyuntik. Oh, oke. Itu pertama. Terus komen. Lu kalau lihat spesifik komen gitu. Kok lu lihat ini barang biasa aja, yang komen tuh kayak orang brandnya. Buzzer gitu. Kayak kata-katanya mirip-mirip gitu-gitu ya. Iya. Bikinan AI. Iya. Kok ini kayak orang brand yang membela barangnya banget gitu. Ada buzzer di dunia produk tuh, ada buzzer. Menurut gua, kalau dia buzzer dan dapat bayaran, gua fair enough. Karena lu dapat kerjaan kan. Tapi kalau lu nyefatisan, nah itu lu Oke. lu belain itu brand setengah mati kayak bela negara tanpa lu dapat apa-apa. Wah, lu pasti. Itu yang bikin IQ kita jeblok 78, Bos. Customer loyalty-nya terlalu tinggi, brand loyalty-nya ya. Iya, ketuaannya terlalu tinggi. Orang mau ngebela sesuatu yang padahal sebenarnya dia beli buat dapetin betul, itu. makanya pada saat gue best PS5 banyak banget tuh yang bela. Gue bilang buat apa? Ngapain lu belain PS5? Lo kerja di Sony juga enggak Ya gitu ya. betul, lu dapat duitnya kagak, kecuali lu dibayar buzzer. Gua handshake, Bos. Selamat lu dapat kerjaan dong. Fair ya. Fair dong. Masalahnya lu mau dibayar berapa? Kalau jualannya begitu. Kan bisa lu beli juga, Pak. Agent toko orang kan lu bisa beli juga. Gak bisa juga sih, itu gak bisa juga. Harga murah sekali, Pak, untuk komen. Lu cek dah, jualannya puluhan ribu. Gue pernah share ke user gue, ini bisnis menarik, Pak. Pakai bot. Oke, gitu. berarti ada view-view yang apa itu bohongan ya, bayangan ya, view bayangan. Betul, udah komennya bayangan. Jadi kan pada saat lu nonton videonya udah kesannya bagus, lu di genjutsu lagi. Sama komentar, "Wih, ini barang yang saya cari." Wah. Udah kena deh. Kaget bunshin langsung tuh ya. Langsung genjutsu lu kena Itachi lu langsung. Oh iya. Pasti lu beli barang gitu. Pasti lu beli. Habis itu kadang-kadang ada, misalnya ada satu channel viewsnya average viewsnya lu lihat beberapa videonya 50.000, 30.000, tiba-tiba pas dia review brand itu doang 1 juta pasti. Wow, ada itu brand yang kayak gitu. Ada. Tiap orang review brand itu 1 juta. 1 juta pasti. Tapi komennya 30, Pak. Coba lu lihat video lu 1 juta. Jangan disebut. Jangan disebut namanya. Coba lu lihat video lu yang 1 juta kan ada. Gue juga kalau nggak salah sama Coki itu sempet 1 juta. Itu like minimumnya tuh puluhan ribu pasti. Iya. 29.000 kalau nggak salah, ingat gue yang sama Coki 29.000 pasti. Dan komen itu minimum itu 1.000. Itu minimum loh. Jadi susah untuk
bilang itu fake mungkin kalau lu nge-push lagi 10% kan gue udah bilang. Kalau hard work 70%, lu nyuntik 30%, fair enough. Oke. Lu kerja, Pak. Iya. Tapi kalau lu kerja 10, 20, 30%, lu suntik 70%, apa bedanya gue bayar lu berdua buat review? Iya, makanya. Padahal lu gak punya integritas di, istilahnya lu gak punya integritas di teknologi lo. Iya. Tapi dengan nyuntik semuanya beres kan? Benar. Jadi sistemnya udah broken, reviewer jadi kena broken. Udah brandnya juga kan gue bilang ini third world country, isinya juga penjilat itu kan di dalamnya. Jadi kayak itu orang-orang pasti benci banget meeting sama gue. Oh gitu ya? Pasti. Itu orang yang pasti penjilat, nggak mau kerja, pasti benci sama gue. Oh gitu ya? Nggak mau meeting sama JTT itu nggak mau. Kenapa? Ya orang mereka tugasnya mau ngejilat. Dia tahu lu susah dijilat gitu maksudnya. Betul. Dia tahu gue nggak mau menjilat dia gitu. Buat apa? Oke. Sedangkan gue mau belain user gue banget gitu. Oke. Gue belain user gue sampai after sales misalnya mereka ada masalah. Gue forwardin ke brandnya biar after sales anjing gitu. Iya. Gila sih. Reviewer, Lu punya kayak ini ya, punya komunitas. kayak Discord yang Iya. itu isinya lu bisa laporan orang yang beli barang. Ya misalnya dia bilang after sales ini kok udah lama nih nunggu sebulan bang, bisa lu bantu gak forwardin? Gue forwardin ke brand yang gue kenal. Oh. Yang mau kerja tentunya. Yang kalau nge-blacklist gue ya sorry to say nih. Gue gak bisa forward, gue gak kenal orangnya. Emang lu di blacklist sama brand? Ada. Oh ada. Wow. Ada. Apakah itu? Udah blacklist tapi gue gaji kan. Konsepnya ya. Jadi Silakan. susah, integritas sangat susah. Ya, tapi lebih enakan. Ya kan gue bilang, lebih enakan lu Soft spoken. soft spoken dan tolong orang. Pastilah. Gila. Kalau lu tahu itu yang lebih enak, kenapa lu ambil jalan yang ini kalau gitu? Kan gue udah bilang, gunungnya udah penuh, Pak. Tapi banyak aja tuh kayak food vlogger dulu gunungnya udah tinggi naik sekarang sini tiba-tiba banyak pemainnya sekarang. Ya, ke subjektif, Pak. Oh Yang Yang kedua objektif tuh nggak bisa digantikan berarti. lebih sulit, Lebih lebih tahan sulit. lama. Dan yang kedua adalah yang lu lihat menang itu, lu nggak lihat berapa banyak yang menang. Betul. Di review kan juga sama kan. Lu lihat yang menang-menang itu lagi nih. Iya. Gitu kan. Tapi kan lu nggak lihat berapa ratus yang mati, yang lu nggak pernah denger even know their name, lu nggak tahu. Banyak ya itu ya. Sangat banyak. Orang kuenya satu, Pak. Iya. Kuenya satu, Pak. Kuenya Semuanya satu. mau jilat nih. Benar. Dan Misalnya semua mau jilat nih. David Gadgetin kebetulan udah mukbang di tengah gitu ya maksudnya. Ya. Itu gua gak sebut nama. Itu gua sebut Udah gatel dari tadi pengen nyebut dia. He's the king lah kalau gua ngomong he's the king. Keren dia. Ya jadi kan Keren. kayak kuenya udah satu, udah habis kan. Semua ngapain datang ke pesta itu lagi apa value gua gitu. Benar. Iya. Orang kuenya udah habis. Iya. Lu datang cuma dibilang lu recokin kue gua kan. Tapi kalau lu nge-review sebuah brand buruk apa maksudnya yang bisa terjadi gitu? Apakah yang paling ekstrim lah yang terjadi yang pernah lu denger gitu? Iya mau dituntut aja. Udah cuma dituntut. Iya. Tuntut aja nggak dipakai, ya udah gitu aja ya. Ya, mungkin kalau gua dituntut saat itu gua ke Deddy Kobuser kali. Gitu. Ya, mungkin ya. Gila. Kan mungkin. Gua gak tahu. Benar. Ada reviewer yang dituntut sama brandnya, Kalian ada padahal yang ngebela user nih. Wow. Rame itu ya. Nah, kan Rame. lu bingung dong. Gua ngebelain usernya karena after sales saya gitu jeblok. Gua mau dituntut gara-gara ngebelain user. Usernya brand itu. Parah itu gitu ya. Brand itu udah pasti. Lu Oke mikir deh. sendiri deh. Oke deh kalau gitu sebelum Sangat kita panas kehilangan ini ya. pekerjaan kita akhiri aja Iya. kayaknya podcast ini gitu ya. Ini Terima udah kasih. dari pabriknya disikat, ya kan di video Sikat. ini, produknya disikat, Gila. ya kan? Diajak- Viewernya ngajak. ada sikatan juga, Ngajarin pinter disalahin. usernya Ah. disikat juga. Gila ini orang nih. Ngajarin Kita pinter disikat salah. juga Kita tadi. disikat Iya juga. kan? Wow. Untung Tadi di depan udah saya uppercut dikit dari depan situ tadi. Kesimpulannya apa? Hah? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya episode ini seru Butuh kesimpulan. banget. Butuh kesimpulan. Enggak butuh kesimpulan. Butuh kesimpulan dari Ya gua. udah silakan Oke. deh. Silakan. Dan orang lebih enak Oke. dan dapat duit lebih banyak. Oke. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah. Apakah episode kali ini insightful? Yes, Apakah yes, episode kali yes. ini banyak value yang bisa kalian tangkap tulis di bawah gitu ya. Dan lucu apa enggak jangan lupa gitu ya. Nah, dan ini perdana loh, podcast perdananya ya. Podcast perdana Podcast GTID. perdana sebelum ke nanti ke Deddy Kobuser tadi ya. Benar sebelum di Xiaomi tadi apa Xiaomi nanti ya. Oke. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Terima kasih GTID banyak. udah datang ke sini ya. Ini luar biasa sekali nih. Mungkin podcast terlama kita salah satunya nih. ya. Terlama dan terpanas kali ya ini ya, salah satunya ya. Iya, iya, Ya, iya. padahal kayak tutak tapi panas gitu ya. Panas banget ya tadi Iya, gue mungkin ya. kupingnya kayak panas ya denger omongan dia. Oh, banyak Oke. banget kali ya. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.